kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 8, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 44 sampai 52. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 6, Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Materi Ayo mengamati anak-anak. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Tanpa pada gambar di sini, Udin sedang berkumpul dengan teman-temannya. Kita mulai membaca teks percakapannya anak-anak, dimulai dari Udin di sini. Selamat datang ya teman-teman, aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Lani menjawab. Iya, sama-sama Udin, kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Udin menjawab. Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Edo menjawab. Baiklah Udin, sebelum minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doa? Beni menjawab, biar aku saja. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Tentu anak-anak sudah tahu. Isi percakapan mereka adalah mereka berdoa sebelum minum dan mereka juga menunjukkan sikap berhati-hati dalam memegang gelas saat minum dalam acara ulang tahun Udin. Ayo membaca anak-anak, bacalah kalimat-kalimat tanya berikut dengan nyaring. Dimulai dari kalimat yang pertama. Naik apa tadi ke sini? Yang kedua, siapa saja yang diundang Udin? Kalimat ketiga, pukul berapa acaranya dimulai? Kalimat keempat, di mana ibu guru ya? Kalimat kelima, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya bukan? Tentu anak-anak masih ingat. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ayo berlatih anak-anak, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tanpa di sini sudah ada gambar kue ulang tahun dan juga potongan kue ulang tahun. Dan juga di sini ada kata tanya siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pada kolom berikut dengan rapi. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Dimulai dari kalimat tanya yang pertama. Dengan menggunakan kata tanya apa di sini. Apa bahan untuk membuat kue itu? Jangan lupa dalam penulisan kalimat tanya, awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Kalimat kedua. Mengapa kuenya harus dihias? Di sini menggunakan kata tanya mengapa. Kalimat ketiga, kapan kue ulang tahun itu dibuat? Ini menggunakan kata tanya kapan. Kalimat keempat, siapa yang memotong kue itu? Ini kalimat tanyanya menggunakan kata tanya siapa. Yang kelima, di mana ibu meletakkan kue itu? Di sini menggunakan kata tanya di mana. Jangan lupa penulisan kata tanya di mana ini dilepas. Kalimat keenam.
Bagaimana cara membuat kue itu? Ini menggunakan kata tanya bagaimana. Nanti anak-anak bisa membuat kalimat sendiri, tidak harus sama dengan ibu. Apakah pertanyaan yang kamu buat sudah benar? Jika belum, coba perbaiki dengan memerhatikan aturan kalimat tanya yang benar. Seharusnya ini memerhatikan, bukan memperhatikan anak-anak. Ayo membaca anak-anak. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Tentu anak-anak tahu. Baik, lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Coba tuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Perhatikan contoh berikut. Di sini sudah ada contoh nomor 1. Kegiatannya adalah menghormati temanmu yang sedang melakukan sholat. Sekarang coba tuliskan kegiatanmu pada tabel berikut. Tuliskan sesuai dengan ajaran agamamu. Di sini ibu hanya memberi contoh saja anak-anak. Ini misalkan saja agamanya adalah Islam. Contoh kegiatannya, yang pertama memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Misalkan saat belajar kelompok, ada teman yang harus melaksanakan ibadah, anak-anak harus memberi kesempatan. Kegiatan kedua, menjaga ketenangan saat ada orang lain menjalankan ibadah. Misalkan saat teman melakukan sholat, kita harus menjaga ketenangan. Yang ketiga, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang keempat, mengaji bersama teman-teman di masjid. Dan yang kelima, merayakan hari raya bersama teman-teman. Ayo mengamati anak-anak. Bacalah percakapan pada gambar berikut dengan nyaring. Tampak pada gambar di sini Udin dan teman-teman sedang merayakan ulang tahun Udin. Ulang tahun ini dirayakan tepat pukul 2 anak-anak, pukul 2 siang. Ini jarum pendek menunjuk angka 2, jarum panjang menunjuk angka 12. Percakapan dimulai dari dahi. Hati-hati meniup lilinnya ya Udin, mata akan terasa perih jika kena asapnya. Siti juga menambah, hati-hati juga memotong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka. Dari percakapan ini bisa kita simpulkan ini menunjukkan sikap hati-hati saat meniup lilin dan juga saat memotong kue. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman pada gambar? Tentu anak-anak sudah tahu, mereka sedang merayakan ulang tahun Udin. Pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Kegiatan itu berlangsung pukul 2 siang. Perhatikan gambar jam berikut dengan teliti. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Ada bilangan 1 sampai dengan 12 bukan? Ini anak-anak, kita amati pada gambar di sini ada bilangan 1 sampai dengan 12 di sini. Sehari semalam ada 24 jam. Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan kembali gambar berikut. Ini tadi pukul 2 anak-anak, jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Pukul 12 siang. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Ditulis pukul 14.00. Kita amati ke gambar jam yang kedua anak-anak. Jarum pendek menunjuk angka 5, jarum panjang menunjuk angka 12.
Ini berarti pukul 5 sore. Karena lebih dari pukul 12 siang, berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17. Ditulis pukul 17.00. Lanjut ke gambar jam yang ketiga. Jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Ini pukul 8 malam. Karena ini lebih dari pukul 12 siang, ini berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20. Ditulis pukul 20.00. Baik, Ibu membahas materi Ayo Berlatih anak-anak. Tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat. Kita amati pada gambar jam yang pertama. Jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjang menunjuk angka 12, pukul 9 malam. Ini sudah lebih dari pukul 12 siang, berarti ini kita harus menghitung. Cara mudahnya kita berhitung di angka 1 di sini setelah 12. Dimulai dari sini sampai bertemu angka yang ditunjuk oleh jarum pendek di sini. Kita mulai berhitung setelah 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 21. Ibu tulis di sini. 21. Ditulis pukul 21.00. Lanjut ke gambar jam yang kedua anak-anak. Jarum pendek menunjuk angka 3, jarum panjang menunjuk angka 12, pukul 3 sore. Karena lebih dari pukul 12 siang, ini cara kita menghitung, cara mudahnya setelah 12. 13, 14, 15. Di sini sudah bertemu angka yang ditunjuk oleh jarum pendek, yaitu pukul 15. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 15. Ibu tulis di sini 15. Ditulis pukul 15.00. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Di sini jarum pendek menunjuk angka 12, jarum panjang juga tepat menunjuk angka 12. Ini diberi penjelasan pukul 12 siang. Berarti kalau waktu yang ditunjukkan oleh jam ini berarti tetap pukul 12 anak-anak. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 12. Ditulis pukul 12.00. Lanjut ke gambar jam yang keempat anak-anak. Tampak di sini jarum pendek menunjuk angka 11 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Ini menunjukkan pukul 11 malam. Karena pukul 11 malam lebih dari pukul 12 siang, maka kita harus melanjutkan menghitung anak-anak dari 12 sekarang ke 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 anak-anak. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 23. Ditulis pukul 23.00. Titik lagi. Lanjut ke gambar jam yang kelima. Jarum pendek menunjuk angka 4, jarum panjang menunjuk angka 12. Ini pukul 4 sore. Lebih dari pukul 12 siang. Berarti kita harus melanjutkan menghitung dari 12. 13, 14, 15, 16. Pukul 16 sudah bertemu angka yang ditunjuk jarum pendek. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 16. Ibu tulis di sini 16.
Ini titik. Ditulis pukul 16.00 titik. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.